Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ketika kita belajar selalu mendapatkan kenikmatan dan kehikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa ini. Oke, selesai. Sebelum Ibu menginjakkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Oh, Sinta. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Sinta tidak hadir? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan semoga Allah mengangkat sakitnya Sinta agar Sinta dapat berkumpul kembali di kelas ini. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, diputar dulu videonya ya. Jaringan pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon.
Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibagi menjadi 2, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur.
Jaringan sclereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke anak-anak, video tadi sudah ditayangkan mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai jaringan tumbuhan tersebut. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya, ada yang tahu apa arti dari jaringan? Ayo. Oke, Ibu yang akan jawab ya. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Dan jaringan itu pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem. Nah, ada yang tahu nggak jaringan meristem itu apa? Oke, Indah apa? Ada yang lain? Baik, apa kata Harjo? Bahwasanya jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah secara mitosis. Nah, kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan bertambahnya sel-sel yang baru sehingga tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan tinggi dan volumenya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem itu dikelompokkan lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan primer dan yang kedua adalah jaringan sekunder. Oke. Pertama, jaringan primer. Apa sih Bu jaringan primer? Nah, jaringan primer ini adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah dan pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Nah, meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu menyebabkan perpanjangan pada akar dan batang. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Kedua, ada jaringan sekunder. Nah, jaringan sekunder itu adalah jaringan yang sel-sel meristemnya terbentuk maksud Ibu berbentuk pipih atau prisma yang memiliki vakuola besar di bagian tengahnya. Nah, contoh pada jaringan sekunder ini adalah kambium dan kambium velogen. Kambium dan kambium velogen. Ada yang tahu mengenai kambium itu apa? Oke, kambium. Kambium adalah lapisan sel-sel yang aktif membelah kambium adalah lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, yakni xilem dan floem. Nah, dan kambium ini menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Sering kita lihat bahwasanya pohon-pohon yang ada di sekitar kita lama-kelamaan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, batang pohon itu semakin besar. Itu dikarenakan adanya kambium. Oke. Contoh kedua tadi adalah kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen itu apa Bu? Nah,
Cambium gabus atau velopin itu adalah jaringan cambium yang membentuk lapisan pelindung. Nah, cambium gabus terletak di bawah epidermis, batang, dan akar yang sudah tua. Oke, bisa dipahami? Oke. Yang kedua itu yang tadi jaringan dibagi menjadi dua, itu kan meristem dan permanen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai permanennya. Jaringan kedua yakni jaringan permanen. Apa sih Bu jaringan permanen itu? Nah, jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meristem primer dan sel meristem sekunder. Oke. Nah, jaringan primer ini terbagi menjadi 4, yakni jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan yang terakhir adalah jaringan vaskuler. Bisa dipahami? Oke anak-anak, masih semangat? Aduh loyo. Oke, sebelum kita melanjutkan materi yang lebih mendalam mengenai jaringan tumbuhan ini, Ibu akan mengajak kalian senam otak. Tahu kan? Oke, coba kalian ikutin Ibu terlebih dahulu, oke? Siapkan tangan kalian gini. Yang ini yang tangan kanan cukup 2 jari aja, dan yang tangan kiri 5 jari. Oke, jadi ikutin Ibu. Ini. Coba ikutin. Oke, masih ngantuk? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi, yaitu tentang penampang akar, batang, dan daun. Oke. Pertama-tama oke anak-anak, bisa dilihat bahwasanya di sini terdapat gambar penampang akar. Nah, Ibu sudah menggambar dan memberi poin-poinnya. Selanjutnya kita akan memahami lebih dalam bagian-bagian dari si akar ini. Oke. Yang pertama, Ibu, ini namanya apa Bu? Ini namanya rambut akar. Nah, rambut akar. Biasanya kita kalau semisal mencabut tanaman, itu terdapat akar yang ada rambut kecil-kecilnya. Nah, itu namanya rambut akar. Nah, rambut akar ini berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Oke, pintar. Yang kedua itu ada lapisan piliferus. Oke. Lapisan piliferus ini bisa disebut dengan zona rambut akar. Nah, ini itu merupakan bagian dari epidermis akar yang menopang rambut akar dan juga merupakan bagian penyerapan epidermis akar. Oke. Bisa dilanjut, bisa dipahami? Oke, poin yang ketiga, apa sih Bu ini namanya? Ini namanya adalah korteks. Mungkin kita sering Oke, yang ketiga adalah korteks. Nah, letak dari si korteks ini itu berada di sebelah dalam epidermis. Nah, fungsinya untuk apa sih Bu? Nah, fungsi dari korteks ini sendiri sebagai cadangan makanan. Oke, betul. Di sini ada poin nomor 4. Kalian tahu ini bagiannya namanya apa? Oke, di sini namanya perisikel. Perisikel ini letaknya sebelah dalam lapisan endodermis. Nah, fungsinya sendiri untuk membentuk
cabang akar, dan kambium gabus. Kambium gabus yang tadi kita udah bahas pertama. Oke. Selanjutnya poin 5 ada endodermis. Nah, endodermis ini letaknya sebelah dalam korteks dan perisikel, di luarnya perisikel. Oke, bisa dipahami? Nah, fungsinya sendiri itu untuk mengatur masuknya air ke dalam, masuknya air tanah ke dalam akar. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu lanjut. Yang keenam, di sini ada jaringan pembuluh silem. Silem atau jaringan angkut. Nah, fungsinya apa sih Bu dari si silem ini? Nah, fungsi dari silem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun. Oke. Nah, kalau di sini ada silem, berarti di sini poin yang terakhir ada, betul apa kata Sari? Ada phloem. 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 Nah, phloem ini sama namanya jaringan angkut. Nah, bedanya phloem letaknya berada di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem. Nah, fungsi dari si phloem ini hampir sama seperti silem. Bedanya, jika silem mengangkut air dan garam mineral, kalau sedangkan phloem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tumbuh-tumbuhan. Oke, yang kedua adalah penampang batang. Nah, bisa dilihat Ibu sudah menggambarkan gambar penampang batang di sini, dan Ibu juga sudah meletakkan poin-poin pada bagian penampang batang ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagian-bagian batang. Yang pertama, poin yang pertama pada gambar ini, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, betul. Ini adalah gambar phloem pada penampang batang. Nah, fungsi dari phloem pada penampang batang dan akar itu sama ya, yaitu mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, bisa dipahami? Nah, jika ada phloem berarti ada, poin kedua ada silem. Silem juga sama, namanya jaringan pengangkut. Jadi tugasnya untuk mengangkut. Nah, di sini silem bertugas mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Betul, pindah. Di sini ada poin yang ketiga, apa namanya? Oke, ada kambium intravaskuler. Nah, kambium intravaskuler. Nah, kambium intravaskuler itu adalah kambium yang berada di antara jaringan angkut, yakni silem dan phloem. Benar. Bisa kita lihat di sini antara silem dan phloem. Nah, yang keempat, poin yang keempat bisa dilihat di sini. Di sini ada kambium fasikuler. Yang tadi kambium intravasikuler dan yang sekarang adalah kambium fasikuler. Nah, kambium fasikuler. Kambium fasikuler itu adalah kambium yang tidak terletak di antara dua jaringan
angkut, betul. Karena apa? Karena ini terpisahkan. Di sini poin selanjutnya yakni poin kelima. Poin kelima ada, betul. Lagi-lagi kita bertemu dengan korteks. Apa Bu itu korteks? Seperti yang sudah kita bahas tadi. Korteks adalah jaringan yang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan memperkuat atau memperkokoh batang, betul. Oke. Dan yang terakhir adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis di sini adalah jaringan terluar yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan ya mengenai materi jaringan tubuhan. Di sini yang ketiga adalah ada penampang daun. Oke, bisa dilihat Ibu sudah menggambarkan dan Ibu sudah menempatkan poin-poin pada bagian penampang daun. Kita akan membahas lebih detail dan mendalam mengenai bagian-bagian si daun ini. Oke. Ibu sudah meletakkan poin pertama di sini. Ada yang tahu ini bagian apa? Ayo. Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jawab. Bagian poin pertama adalah epidermis. Ya, epidermis. Seperti yang sudah kita ketahui dari sebelumnya bahwasanya epidermis itu adalah jaringan pelindung yang fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, betul sekali. Oke, yang kedua ini ada palisade. Nah, apa sih Bu palisade itu? Nah, palisade ini termasuk jaringan juga. Nah, fungsinya itu tempat untuk berfotosintesis. Oke. Di sini ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini yakni pembuluh angkut. Nah, di sini pembuluh angkut di sini ada xilem dan phloem. Nah, sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pembuluh angkut atau xilem dan phloem ini tuh selalu ada dan kayaknya nggak pernah terpisah ya antara xilem dan phloem ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengedarkan air, hara, dan hasil fotosintesis. Oke. Dan yang terakhir ada poin keempat di sini. Apa sih Bu yang terakhir? Yang terakhir di sini adalah spons. Nah, spons ini fungsinya untuk fotosintesis. Nah, ruang atau celah antar sel spons ini untuk menyimpan uap air dan udara. Nah, kita kan sudah mengetahui ya bagian-bagian dari penampang akar, penampang batang, dan yang terakhir adalah penampang daun. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ibu kira materi pada hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ke ruangan Ibu. Oke? Sebelum
Ibu tutup materi pada pembelajaran hari ini. Coba kalian buka LKS halaman 15. Ya, sudah ketemu? Oke, LKS halaman 15 itu terdapat pilihan ganda dan esai. Nah, kalian kerjakan, kemudian nanti minggu depan akan dikumpulkan dan kita akan cocokkan bersama-sama. Oke? Oke. Ibu kira cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang